Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, balik lagi sama aku PR Ilahi. Nah, di video kali ini kita bakal ngebahas soal-soal yang berkaitan dengan persamaan kuadrat. Nah, mungkin beberapa kalian yang lagi ada di kelas 10 SMA familiar banget mungkin ya sama materi atau soal yang bakal aku jelasin. Nah, biar nggak kelamaan kita langsung aja lihat ya kira-kira di video ini ada apa aja sih. Oke, yang pertama di sini aku bakal ngingetin lagi nih ke kalian, apa aja sih contoh-contoh persamaan kuadrat ya. Nah, ini bisa kita lihat di sini ada beberapa persamaan yang udah aku sediain. Nah, kira-kira kalian bisa nggak sih ngebedain mana yang persamaan kuadrat dan mana yang bukan? Nah, ini aku ingetin lagi ya. Jadi kalau persamaan kuadrat itu biasanya pangkat dari variabelnya itu maksimal atau tertingginya adalah 2. Oke. Di sini kita lihat yang ini dia persamaan kuadrat ya. Oke, sorry ini kita pakai ini aja. Ini persamaan kuadrat, ini pangkat tertingginya 2 nih. Nah, ini juga persamaan kuadrat, sedangkan ini tidak. Kenapa? Pangkat tertinggi di sini adalah 3. Nah, di sini ini persamaan kuadrat. Kenapa? Memang di depannya pangkatnya 1, tapi di sini yang tertingginya pangkatnya 2. Oke. Kita next ke yang kelima, dia bukan persamaan kuadrat karena di sini pangkat tertinggi dari variabelnya cuma 1. Nah, yang selanjutnya ini persamaan kuadrat karena pangkat tertingginya 2. Oke, kita next di sini persamaan kuadrat, yang ini persamaan kuadrat, yang ini bukan karena di sini pangkat tertingginya adalah 4. Nah, terus biasanya kalau kalian udah belajar mengenai apa aja sih persamaan kuadrat, biasanya kalian bakal mencari penyelesaian dari suatu persamaan kuadrat. Nah, jadi untuk mencari penyelesaian dari suatu persamaan kuadrat yang berbentuk AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0, itu artinya kita mau mencari nilai X yang membuat persamaan atau pernyataan ini bernilai benar. Jadi X-nya ini kalau dimasukin dia memenuhi persamaannya. Nah, kita langsung ke contoh soal nih. Nah, di sini udah ada soal X kuadrat plus 2X plus 1 sama dengan 0. Artinya kita mau nyari nilai X yang membuat si persamaan ini bernilai benar. Caranya gimana sih? Yaitu ini kita bisa tulis dulu seperti ini. Karena X-nya ini koefisiennya 1, berarti di sini X, di sini X. Angka di sini dan di sini, kita cara nyarinya gimana? Kita anggap di sini ada A, ada B. Oke, jadi A sama B-nya itu kalau kita mau cari A dikali B akan menghasilkan 1, sedangkan A tambah B itu sama dengan 2. Nah, kita mau nyari nih angka-angka yang kalau dikaliin sama dengan 1, tapi kalau dijumlahin sama dengan 2. Nah, angkanya adalah 1 dan 1. Jadi di sini X plus 1, sorry ini kali ya. Ini X plus 1, nah di sini juga X plus 1. Kalau gini berarti penyelesaiannya X plus 1 sama dengan 0, maka X-nya sama dengan negatif 1. Nah, kalau kalian masih kurang yakin, cara ngeceknya adalah kalian masukin ke persamaan awalnya. Caranya gimana? Di sini ada X kuadrat plus 2X plus 1 sama dengan 0. Nah, ini tinggal kita masukin min 1 kuadrat tambah 2 kali min 1 tambah 1 sama dengan 0. Nah, ini berarti kita dapat 1 min 2 tambah 1 sama dengan 0. Ini 0, oke, sama dengan 0 gini ya. Jadi yang kanan sama kirinya udah sama. Berarti ini penyelesaiannya udah sesuai. Oke, kita next ke soal yang berikutnya. Nah, di sini soalnya adalah X kuadrat plus 6X plus 9 sama dengan 0. Ini caranya masih sama kayak yang tadi. Kita sediain X di sini, ini sama dengan 0. Nah, buat nyari nilai A sama B-nya, berarti kita cari nilai A yang dikali B sama dengan 9, sedangkan A tambah B-nya itu sama dengan 6. Nah, angkanya kira-kira berapa? Kita bisa pakai A-nya sama dengan 3 dan B-nya sama dengan 3. Nah, berarti di sini bisa kita tulis X plus 3, ini X plus 3. Jadi kita dapat X plus 3 sama dengan 0, maka kita dapat X sama dengan min 3. Nah, ini kita udah dapat penyelesaiannya. Kalau kalian mau mastiin, tinggal masukin ke persamaan awal. Oke, kita next ke soal yang selanjutnya.
Nah, di sini ada x kuadrat min 4 sama dengan 0. Ini tetap persamaan kuadrat ya, walaupun mungkin dia nggak ada yang bentuknya mungkin plus 3x atau min 2x. Tapi dari yang kuadrat langsung di sini yang 4-nya nggak ada variabelnya. Nah, kalau kayak gini gimana cara nyelesainnya? Jadi kita tulis di sini x kuadrat min 4 sama dengan 0. Jadi kita punya x kuadrat sama dengan 4. Kalau nilai x kuadratnya sama dengan 4, berarti nilai x-nya ini kita punya dua kemungkinan, antara 2 atau nilai x-nya sama dengan min 2. Kenapa? Karena 2 jika dikuadratkan menghasilkan 4 dan min 2 jika dikuadratkan dia juga menghasilkan 4. Jadi penyelesaiannya ini ada dua, yaitu x sama dengan 2 dan x sama dengan min 2. Oke, kita next ke soal yang selanjutnya. Nah, di sini soalnya adalah x kuadrat plus 2x min 32 sama dengan negatif 32. Nah, caranya kalau ada soal seperti ini, angka-angka yang di sebelah kanan ini kita satuin ke sebelah kiri, atau yang di sebelah kiri kita satuin ke sebelah kanan. Jadi kita buat dia sama dengan 0. Nah, di sini boleh kita bikin jadi x kuadrat plus 2x plus 32 sama dengan 0. Nah, di sini x, ini x juga sama dengan 0. Sekarang kita cari A kali B yang dikaliin sama dengan 32, A plus B nya sama dengan 12. Nah, untuk A nya berarti kita bisa ambil 8, B nya sama dengan 4. Nah, kalau kalian belum yakin, kalian boleh nyoba dulu nih, masukin satu-satu. Oke, di sini kita tulis x plus 8 dan x-nya plus 4. Jadi gini ya caranya untuk mencari kira-kira di sini x plus berapa dan x plus berapa. Kalian cari nilai A sama B yang kalau dikaliin hasilnya adalah koefisien yang di belakang, dan kalau dijumlahin adalah konstanta. Nah, kalau dijumlahin adalah si koefisien dari x-nya. Di sini berarti kita punya x plus 8 sama dengan 0 atau x plus 4 sama dengan 0. Jadi kita punya x sama dengan min 8 dan x-nya sama dengan negatif 4. Gitu ya, jadi ini memang kita harus teliti dan harus sering berlatih biar kita nggak bingung lagi untuk menentukan nilai berapa sih yang pas buat si A dan juga si B-nya. Jadi A kali B, A plus B-nya kita harus teliti banget untuk menentukan nilainya. Oke, kita next ke soal yang berikutnya. Nah, di sini ada soal seperti ini. Ini nanti bisa kita urutin dulu dari yang pangkatnya paling tinggi. Jadi bentuk soalnya bisa kita rubah menjadi x kuadrat min 7x plus 12 sama dengan 0. Nah, ini gimana caranya nih? Berarti kita harus nyari A sama B-nya. Yang kalau dikali hasilnya 12, kalau ditambahkan hasilnya sama dengan min 7. Berarti kalau dikali hasilnya positif, tapi kalau ditambahin hasilnya negatif, maka kedua-duanya ini adalah bilangan negatif. Nah, di sini kita dapat A-nya negatif 4, B-nya negatif 3. Oke, berarti di sini kita masukin x min 4 dan x min 3 sama dengan 0. Jadi kita dapat x sama dengan 4 atau x sama dengan 3. Nah, jadi yang perlu kalian garis bawahi di sini, kalau kalian mau nyari A sama B-nya, kalian juga harus memperhatikan tanda ininya nih, dia plus atau negatif. Jadi kalau misal dikaliin hasilnya plus tapi ditambah hasilnya negatif, berarti kedua-duanya adalah suatu bilangan negatif. Terus kalau misal dia dijumlahin plus, terus misal dikaliin juga plus, kalian harus memperhitungkan kira-kira negatif atau positif. Oke, kita next ke soal yang berikutnya. Oke, kita dapat soal seperti ini. Ini ada soal 2x kuadrat min 8x sama dengan 0. Nah, jadi kalau kita lihat di sini sebenarnya kita masih bisa menyederhanakan angka-angkanya. Jadi untuk 2x kuadrat min 8x sama dengan 0 ini semuanya bisa kita bagi dengan 2. Jadi kita punya x kuadrat min 4x sama dengan 0. Nah, keduanya punya sama-sama x, jadi kita keluarin sama dengan 0. Nah, di sini kita dapat x-nya sama dengan 0 atau x-nya sama dengan 4.
Nah, jadi kalau kalian menemukan suatu persamaan yang angkanya terlalu besar, tetapi ketika dia masih bisa disederhanakan, kalian boleh banget untuk mencoba menyederhanakan. Jadi kalian nggak kesusahan untuk mencari penyelesaian atau nilai X yang memenuhi. Nah, semuanya tetap semangat ya. Jangan lupa belajar dan berdoa. See you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.